Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi balik lagi kali ini konten review pertandingan timnas Indonesia senior melawan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yang dimana skornya berakhir dengan 0-0. Kembali Indonesia mendapatkan 1 poin yang berharga dari Australia main di GBK. Jadi kita langsung saja ke previewnya. Jadi di sini Indonesia kembali memainkan 3 center back seperti biasa, yaitu ada Rizky Ridho, Jai Jis, dan juga Justin Hubner yang back karena baru selesai menjalani hukuman kartu merahnya. Terus di di sebelah kiri ada Sandy Walsh. Terus di sebelah kiri ada Calvin Perdong, di kanan ada Sandy Walsh. Terus ada duet DM-nya Ipar Jenner dan juga Nathan Choaon. Terus 3 di depan ada Ragnar Mangun, Rafael Strike dan juga Marcelino, dan penjaga gawangnya Martin Paes. Jadi kita bahas dulu dari babak pertama, oke? Nanti ada beberapa hal yang aneh dan juga beberapa faktor mungkin yang akan kubahas ya. Jadi di babak pertama Indonesia itu kena serang terus dari Australia. Bahkan Australia berhasil beberapa kali membuat banyak peluang dan juga membahayakan gawang Indonesia. Beruntung Martin Paes sangat umpire di 2 laga terakhir. Kemarin waktu lawan Saudi Arabia berhasil melakukan save penalti. Terus ada hampir 3 atau 4 save di laga lawan Arab Saudi kemarin, dan kembali terbukti di match kali ini Martin Paes melakukan hal yang sama dan menjadi man of the match juga dari pertandingan ini. Jadi beruntung Martin Paes dalam kondisi yang on fire. Jadi yang aneh dari pertandingan ini adalah yang akan kubahas, mengapa tiba-tiba Indonesia yang begitu bagus main lawan Arab Saudi, ketika itu away kan, di hari Jumat yang lalu itu away dini hari, di mana mereka itu di babak pertama 30 menit awal itu bermain cukup bagus. Bahkan notabene bukan coba 30 menit pertama, hampir sepanjang 45 menit mereka bermain cukup bagus ketika melawan Arab Saudi, yang dimana permainan bola dari kaki ke kakinya sangat jalan, antar pemain juga sangat jalan. Dan juga aku sempat berpikir apakah ini pengaruh Witan yang tidak bermain. Ternyata enggak gitu loh. Tidak seberpengaruh ketika Tom Haye tidak bermain. Itu sangat ngaruh, jujur. Dan lini tengah kita kehilangan kreativitas. Nathan Choaon dan juga Ipar Jenner bukan apa ya, cari kata-kata yang enak dulu, bukan jelek mainnya, cuma tidak menemukan chemistry yang pas antara Nathan Choaon dan juga Ipar Jenner, yang dimana seringkali lini tengah kita bolong gitu loh. Ketika Nathan Choaon lagi coba naik, Hubnernya juga malah ikut, Jennernya juga ikutan naik. Jadi tidak ada koordinasi antara Nathan dan juga Ipar Jenner di pertandingan lawan Australia kemarin sepanjang babak. Dan tentu saja berpengaruh dengan tidak hadirnya Tom Haye juga, itu sangat, menurutku, salah satu yang menjadi pengaruh. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan di awal, aku kaget karena sepanjang pertandingan timnas kita hanya main long ball, sangat jauh berbeda di pertandingan lawan Arab Saudi. Aku coba mikir waktu itu apa yang menjadi masalah, dan sumber masalahnya kenapa tiba-tiba dari timnas kita yang hampir seminggu loh beda pertandingannya antara Arab Saudi dan juga Australia, tiba-tiba permainannya berubah. Yang awalnya dari lawan Arab Saudi bisa main kaki ke kaki, passingnya smooth, terus juga pergerakannya lancar, dan tiba-tiba ketika lawan Australia di home bahkan itu tiba-tiba mendadak berubah gitu loh. Entah itu pressure dari supporter kah yang menjadi beban buat para pemain timnas kita, sehingga mainnya tidak lepas. Dan ada satu momen ku lihat, mungkin ini bukan lagi salah satu faktor, memang masalahnya mungkin ya. Kulihat di babak
Pertama kalau nggak salah itu di sisi kanan Sandy Walsh coba lakukan crossing ke tengah, terus tiba-tiba rumput GBK yang katanya udah diperbaikin tiba-tiba lepas. Dan aku mulai berpikir bahwa kayaknya itulah yang menjadi faktor dan juga sumber masalah kenapa timnas kita nggak main bola dari kaki ke kaki gitu loh. Itu mungkin yang jadi sumber masalahnya. Lagi-lagi rumput lapangan yang dimana rumput lapangan GBK dan juga ketika kita main di Arab Saudi, sorry to say, sangat jauh berbeda. Secara permainan kita memang tidak layak menang karena kita tidak membuat banyak peluang. Ada sih beberapa kali peluang di babak pertama dan juga di babak kedua. Ragnar bekerja cukup keras. Ya kelihatan sih cuma 3 pemain ya yang menurutku sangat on fire di pertandingan kali ini lawan Australia. Rizky Ridho, J.J. Ragnar. 5 deng. Menurutku ya 5 pemain yang bermain cukup bagus. Rizky Ridho, J.J. Martin Pais, terus Ragnar sama Calvin Verdong. Jadi itu pemain yang di pertandingan kemarin itu bermain cukup bagus, yang dimana Verdong kelasnya luar biasa sih. Berapa kali pemain dari Australia yang U23-nya Bayern Munchen coba lewatin dia, gagal terus. Ya salah satu naturalisasi yang berhasil lah. Setelah J.J. Martin Pais mungkin bisa dibilang salah satu yang berhasil juga, sangat on fire sejauh ini dari 2 pertandingan. Buat Martin Pais. Jadi itu sih ya, rumput kembali yang menjadi masalah ya di GBK. Mungkin itu bisa bisa menjadi catatan sih bagi PSSI dan juga timnya GBK untuk bisa diperbaiki terus loh, karena ini merupakan salah satu stadion yang stadion kalau timnas senior main home-nya di Jakarta, yaitu di GBK. Apakah entah nanti ketika pertandingan home berikutnya ketika kualifikasi Piala Dunia itu akan pindah home base, aku nggak tahu. Nah, itu patut kita tunggu. Tapi yang jelas jadi menurutku nih hasil seri cukup memuaskan dan nanti akan muncul klasemen timnas Indonesia di sini. Jadi kita bahas klasemen sekarang ya. Kita lihat peluangnya timnas Indonesia. Kita bahas klasemen ya. Sabar. Oke. Jadi seperti yang kita tahu itu Jepang lawan Cina berhasil menang 7-0. Terus ntar gue buka semuanya aja lah ya biar kelihatan. Oke. Jadi Jepang dari 2 pertandingan berhasil mengoleksi 6 poin, clean sheet, mereka sabu bersih semua. Terus Indonesia sekarang di posisi keempat, yang dimana ini posisi yang memang kita incar gitu, yang secara realistis ya, secara realistis posisi 3 dan 4. Jadi di posisi 4 sekarang Indonesia berada dengan 2 kali pertandingan, 2 kali seri, 2 poin. Terus di posisi ketiga ada Bahrain dengan 3 poin dan Arab Saudi dengan 4 poin. Harusnya nanti ketika tanggal 10 Oktober dan juga 15 Oktober itu nanti akan away ke Bahrain dan juga ke Cina. Harusnya Indonesia bisa sapu bersih melihat permainan Bahrain ketika lawan Australia. Bukan begitu jelek sih. Ya harusnya di atas Indonesia lah Bahrain dan juga Cina dengan kualitas yang ada sekarang ya. Harusnya bisa dapat 6 poin. Kalau itu dapat 6 poin dari 2 match, berarti poin kita menjadi 6. Ya menurutku posisi 2 terbuka buat kita. Cuma balik lagi realistisnya adalah untuk ke posisi 3 dan 4. Jadi itu buat pembahasan kali ini, dan
mungkin satu lagi pembahasan buat Marcelino ya. Mungkin buat Marcelino di pertandingan kemarin itu di babak pertama sangat-sangat nggak kelihatan, tapi di babak kedua lumayan bagus. Mungkin ada satu tendangan Marcelino yang di tepi kotak penalti yang melenceng jauh. Mungkin itu sih banyak apa ya. Hanya satu itu peluang yang dibuat oleh Marcelino, tapi etos kerjanya Marcelino patut kita acungin jempol. Dan apalagi ya, rumput sih, kembali rumput yang menjadi masalah buat Indonesia ketika main di home. Atau mungkin ya pressure dari penonton yang membuat pemain timnas kita terbebani. Kalau menurutku pribadi sih enggak ya. Enggak mungkin pemain sekelas timnas itu ke pressure dengan hadirnya 70.000 penonton kemarin, sold out tiketnya. Mungkin ada pressure, mungkin ada, cuma kayaknya nggak sebesar apa yang kita kira lah. Nggak mungkin mereka justru ditonton dengan 70.000 penonton, bahkan juga jutaan penonton yang ada di layar TV. Ya nggak mungkin mereka ke pressure loh. Justru itu membuat apa ya? Membuat semangat buat mereka untuk bisa tiap pertandingan memberikan hasil yang terbaik, kemenangan, permainannya bagus, menghibur, sehingga para penonton yang hadir bisa senang, bisa happy dengan hasil kemenangannya. Ya kita lihatlah. Harusnya nanti pada tanggal 10 Oktober dan juga 15 Oktober timnas Indonesia harusnya bisa sapu bersih di atas kertas ya. Kalau tidak ada problem lagi dari kita, dan kayaknya memang Tom Hai kurang fit, jadi nggak dipasang, dan itu PR Sintayong buat dua duet di tengah. Harus ada pemain yang bisa menggantikan perannya Tom Hai gitu loh. Karena sepanjang pertandingan minim kreativitas dari lini tengah. Atau itu juga yang mungkin membuat para pemain dari para pemain di back tengah, baik itu Hapner, Rizky Ridho dan juga Jai, memutuskan untuk melakukan long ball karena Nathan dan juga Jenner terisolasi di tengah dan tidak bisa membuat kreativitas, sehingga mau nggak mau Rizky Ridho, Hapner dan juga Jai harus melakukan long ball ke depan langsung. Kita tidak tahu, balik lagi Sintayong lah yang tahu dengan taktiknya, dengan pemain yang dipilihnya. Jadi ya semoga di 2 match berikutnya Indonesia bisa tampil lebih baik lah dan bisa menyapu bersih kemenangan. Jadi selamat buat Coach Sin dan juga para pemain dan juga staff, berhasil mendapatkan 2 poin berharga dari 2 pertandingan yang sangat-sangat sulit, terutama lawan Arab Saudi. Jadi sampai jumpa di video preview timnas lainnya, atau bahkan video review selanjutnya. Oke teman-teman, thank you for watching.